Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Guru Ade. Halo, selamat pagi kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 3. Seperti biasanya, sebelum mengawali pelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian jangan lupa berdoa dan mengisi daftar hadir ya. Adapun kompetensi belajar kita pada hari ini adalah muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Yang kedua, kalian mampu menemukan fakta penerapan sifat, rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu mempresentasikan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Ayo anak-anak sekalian, semangat belajar. Nah, anak-anak hebat, simaklah penjelasan Pak Guru Ade berikut ini. Penjelasan muatan bahasa Indonesia. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Selanjutnya, kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditentukan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh kata baku yang di sebelah kiri adalah kata tidak baku dan yang di sebelah kanan adalah kata baku. Aktif, kata tidak baku menjadi kata bakunya adalah aktif. Apotik, kata bakunya adalah apotek. Efektif, kata bakunya adalah efektif. Karena, kata bakunya adalah karena. Dipakai, kata bakunya dipakai. Buat, kata bakunya untuk. Banget, kata bakunya sekali. Dan sama, kata bakunya dengan. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Adapun contoh kalimat efektif dan tidak efektif, yang pertama, saran yang disampaikannya kami akan pertimbangkan. Itu adalah merupakan kalimat tidak efektif, yang dimana seharusnya menjadi kalimat efektif yaitu saran yang disampaikannya akan kami pertimbangkan. Yang kedua, sejak dari pagi dia menangis adalah merupakan kalimat tidak efektif, yang menjadi seharusnya merupakan kalimat efektifnya adalah sejak pagi dia menangis. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita masuk di penjelasan muatan pelajaran IPA. Jenis-jenis rangkaian listrik. Jenis rangkaian listrik ada 3. Yang pertama, rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau berurutan. Yang kedua, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau bercabang. Dan yang terakhir, yang ketiga, rangkaian listrik campuran adalah perpaduan antara rangkaian listrik seri dan paralel, yaitu disusun secara berderet atau berurutan sekaligus sejajar atau bercabang. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikanlah gambar saklar berikut ini. Ketika kita perhatikan saklar tersebut, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, yang dimana yang pertama, jika saklar S2 diputus dan S1 disambung, maka lampu 1, 2, dan 3 tidak akan menyala, sedangkan lampu 4 dan 5 akan menyala. Kemungkinan yang kedua, yaitu jika saklar S2 disambung dan S1 diputus, maka semua lampu tidak akan menyala. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan singkat dari Bapak Guru tentang teks eksplanasi, kata baku, dan kalimat efektif di muatan bahasa Indonesia. Dan di muatan IPA tentang bagaimana rangkaian listrik. Nah, untuk memahami pelajaran tersebut,
marilah kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak hebat, bacalah teks eksplanasi berikut dengan teliti tentang rangkaian lampu di kelasku, yang dimana nantinya terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Paragraf kedua. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 L1. Saat saklar 2 S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 L2 yang menyala. Saat saklar 3 S3 dinyalakan, maka lampu 3 L3 dan 4 L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3 sampai L4. Paragraf 3. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik, karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak hebat, cermatilah kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks, lalu perbaiki. Tulis dalam tabel berikut: kosakata non baku, perbaikan kosakata baku. Kalimat tidak efektif, perbaikan kalimat efektif. Sebelum kalian menjawab, Pak Guru akan memberikan contoh ya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita perhatikan bacaan tentang rangkaian lampu di kelasku, kita mendapatkan kata dipakai. Kata dipakai ini adalah merupakan kosakata non baku, yang dimana kosakata bakunya adalah dipakai. Adapun kalimat tidak efektif, yaitu adalah rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Perbaikan kalimat efektifnya kita menghilangkan kata banget, karena dia akan membuat kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Maka yang benarnya adalah rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah, selanjutnya terdapat kata buat. Buat adalah merupakan kosakata non baku yang harusnya merupakan kosakata bakunya adalah kata untuk. Kalimat tidak efektif. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Adapun perbaikan kalimat efektifnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi, kata buat diganti kata untuk. Untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, anak-anakku sekalian, lanjutkanlah tugas kalian. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif pada teks bacaan rangkaian lampu di kelasku. Nah, anak-anak hebat, selanjutnya temukan topik masalah pada paragraf pertama. Yang kedua, tulislah penjelasan yang ada pada paragraf kedua. Dan yang ketiga, tulislah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis yang terdapat pada paragraf ketiga. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, adapun topik masalah pada paragraf pertama yaitu penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Adapun penjelasan pada paragraf kedua yaitu lampu di kelasku menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu.
Selanjutnya, L3 dan L4 adalah rangkaian seri, sedangkan L1, L2, dan L3 sampai L4 adalah rangkaian paralel. Penjelasan yang terakhir pada paragraf kedua yaitu saat saklar 1 S1 dinyalakan, maka lampu 1 L1 menyala. Saat saklar 2 S2 dinyalakan, maka lampu 2 L2 menyala. Saat saklar 3 S3 dinyalakan, maka lampu 3 L3 dan 4 L4 menyala. Adapun kesimpulan pada paragraf ketiga dari penulis yaitu rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak hebat, tibalah kita pada kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yang dimana kita telah mempelajari tentang teks eksplanasi, kosakata baku, dan kalimat efektif. Serta kita telah mempelajari bagaimana rangkaian listrik dan manfaat listrik di kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak hebat, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa berdoa setelah belajar. Dan Pak Guru mengingatkan kembali tetap jaga kesehatan. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Terima kasih dari Pak Guru Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.